Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Istiqomah dengan NIM 140142197. Dengan ini saya ingin menyampaikan mengenai hasil tugas UAS saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kakak sibuk nggak? Nina, enggak kok. Emangnya ada apa? Nina boleh minta tolong? Boleh dong. Kamu mau minta tolong apa? Nina kan ada tugas IPS dari sekolah. Disuruh Bu Guru untuk mencari contoh-contoh mengenai kebudayaan daerah. Nina belum mengerti Kak. Kak Sofi bisa jelasin nggak? Boleh banget. Sebentar ya. Oke Kak, makasih ya. Bentar, tadi materinya apa? Kakak lupa. Materinya tadi kebudayaan daerah Kak. Oh, nah iya, jadi kebudayaan daerah itu merupakan salah satu kebudayaan atau tradisi yang berkembang di suatu daerah. Nah, kebudayaan daerah ini dilestarikan secara turun-temurun. Kenapa harus diwariskan? Kebudayaan daerah harus diwariskan supaya tidak punah. Emangnya kalau punah kenapa Kak? Kalau punah, jadinya kita nggak punya apa-apa dong untuk diperkenalkan, diceritakan sama keturunan kita nanti. Selain itu juga bisa diklaim oleh negara lain. Oh, jadinya harus dijaga ya? Iya, betul sekali. Jadi, kebudayaan daerah itu merupakan salah satu kebanggaan negara Indonesia yang harus diperkenalkan di mata dunia. Kalau yang termasuk kebudayaan daerah, itu apa aja? Contoh untuk kebudayaan daerah itu meliputi seperti lagu daerah, musik daerah, tari tradisional, makanan khas daerah, terus ada upacara adat atau tradisi adat. Dan masih banyak lagi kok contoh-contohnya. Untuk daerah kita sendiri, itu contohnya apa aja Kak? Kalau untuk kebudayaan daerah kita sendiri, itu contohnya seperti ada nasi gandul, itu merupakan salah satu contoh kebudayaan daerah kita. Lalu ada ketoprak, ada wayang kulit, dan lain-lain. Ada contoh lain lagi nggak Kak? Ada. Contohnya itu seperti tradisi lomban yang dilaksanakan di Sungai Ciliwunggo tepat setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain itu juga ada sedekah bumi atau sedekah laut. Kalau yang itu contohnya itu seperti tradisi meron yang ada di Kecamatan Sukoyo. Kalau untuk yang itu, bentuk tradisinya seperti apa? Tradisi ini merupakan bentuk sebagai rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Selain itu juga menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma berdandan aja kah? Enggak dong. Biasanya tuh yang para laki-laki itu mengenakan baju atau kostum seperti seorang petani. Nah, untuk yang perempuan memakai baju khas atau adat dari daerah keraton. Mereka akan mengarak hasil pertanian yang sudah dirangkai atau ditatas demikian rupa. Contohnya itu misalnya kayak gunungan gitu. Nah, hasil panen ini akan diarak oleh warga mengelilingi kota tempat tinggal mereka. Bentuknya itu seperti festival atau karnaval. Wah, pasti seru sekali ya Kak. Tentu dong, acara ini tuh bermanfaat sekali untuk melestarikan kebudayaan daerah. Selain itu juga membantu memperkenalkan kebudayaan daerah ini kepada generasi-generasi muda. Kakak mau nanya nih, kan kadang-kadang tuh ya ada teman yang suka menjelek-jelekan kebudayaan daerah temannya yang lain. Itu boleh nggak sih? Kalau untuk itu nggak boleh dong, itu tuh sama aja kayak mereka itu menjelekkan kebudayaan daerah masing-masing. Jadi nggak boleh ya. Siap Kak.
Oh iya Kak, makasih ya udah bantu Nena buat memahami materi ini. Sama-sama saya, belajar yang rajinnya supaya pintar. Amin, makasih banyak ya. Maafin ya Kak kalau Nena ganggu Kakak. Enggak Kak, tenang aja. Yaudah, Nena mau lanjutin tugas Nina dulu ya Kak. Dadah. Makasih ya Kak. Belajar yang bener ya. Sama-sama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai puisi yang berjudul Bungaku. Selamat menyaksikan. Oh bungaku, warnamu sangatlah indah, tampak berwarna-warni, cantik seperti warna pelangi. Oh bungaku, aku tak lelah memandangimu. Kau terlihat indah saat menari-nari, bersama angin yang menerpa kelopakmu. Oh bungaku, pesonamu mengikat semua orang, tampak anggun dan menawan seperti seorang putri. Oh bungaku, meski terkena panas dan hujan, kau tak pernah mengeluh. Tetap tegap berdiri, mekar berseri-seri. Oh bungaku, janganlah engkau layu. Tetaplah bersamaku, tetaplah menemaniku. Adik-adik, hari ini agenda kita akan menggambar mengenai pemandangan alam. Kalian bebas berkreasi mengenai gambar kalian. Terus nanti yang hasilnya paling bagus, hasil gambarnya paling bagus, nanti akan mewakili akademi kita untuk mengikuti lomba menggambar bulan depan. Sudah paham? Kalau gitu, kakak permisi keluar sebentar ya, nanti kakak kembali, oke? A few minutes later. Rara, kamu mau gambar apa? Aku masih bingung Nita, mau gambar apa? Kamu mau gambar apa? Aku mau ikut kamu aja. Aku nggak tahu mau gambar apa. Bukan gitu, kan kata Kanana nggak boleh. Iya deh. Kamu mau kemana? Aku titip sebentar ya, aku mau keluar. Sebentar aja. Bah, oke. Tuh kan, gambar dia pasti bagus. Kalau gambar Rara rusak, pasti dia tidak akan terpilih di lomba bulan depan.
Kalau seperti ini kan jadinya Rara bisa gagal ikut lomba bulan depan. A few minutes later. Loh, kok gambarku basah? Ini kenapa nih? Maaf Ra, aku nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Bukannya dari tadi kamu di sini. Kamu bisa stop nanya aku nggak? Aku lagi sibuk gambar. Maaf Nit, aku cuma nanya. Kan kamu dari tadi di sini. Masa nggak tahu kalau gambarku tiba-tiba basah karena air? A few minutes later. Ini ada apa? Nuduh aku rusakin gambarnya, Bu. Enggak kok, Bu. Aku nggak nuduh kita. Tadi kamu nuduh aku. Sekali lagi ya, aku nggak nuduh kamu. Soalnya waktu aku tinggal, gambar aku tuh masih bersih. Aku nanya kamu karena kamu duduk di samping aku. Maaf Bu, sebelumnya tadi saya tidak sengaja melihat Nina menumpahkan air minumnya ke atas gambar Rara. Jadinya gambar Rara basah. Nita, kamu sebenarnya kenapa? Saya nggak suka Bu lihat gambar Rara bagus. Saya juga ingin ikut lomba bulan depan. Tapi pasti gambar Rara yang lebih dipilih dari gambar saya. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ibu ingin kalian bersaing secara sehat, bukan dengan cara yang tidak jujur seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk tidak membiasakan sikap bohong ya, karena nanti tidak akan baik ke depannya. Oke? Ya udah, sekarang kalian minta maaf. Ya Bu, minta maaf ya. Rara, aku minta maaf ya. Iya, aku maafin. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati Istiqomah dengan NIM 14014200197. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan mengenai Hari Pendidikan Nasional. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nugriheti Sismulyasi, SB, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia serta teman-teman Rombel G yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, Hari Pendidikan Nasional adalah merupakan salah satu hari yang kerap diperingati oleh seluruh insan pendidikan yang ada di negeri ini. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, di mana pada hari tersebut bertepatan lahirnya Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah merupakan salah satu orang yang sangat berjasa dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutpuri hendayani. Ya, beliaulah adalah orang yang mencetuskan adanya semboyan ini. Semboyan ini memiliki arti yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang berada di depan memberikan contoh atau panutan bagi yang lain. Ing madya mangun karsa, orang yang berada di tengah
membangunkan niat dan kemauan. Tutwuri Handayani, orang yang berada di belakang akan memberikan dorongan, motivasi ataupun semangat bagi orang di depannya. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan adalah tonggak bagi kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa dikatakan maju apabila memiliki kualitas dan mutu pendidikan yang baik. Dengan adanya kualitas serta mutu pendidikan yang baik, maka suatu bangsa akan bergerak menuju ke arah perubahan yang lebih baik, yaitu dengan mengubah pola pikir masyarakat, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan dapat dilakukan di mana saja, baik secara formal ataupun secara non-formal. Pendidikan juga tidak mengenal adanya batasan usia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Apakah pendidikan itu sangat penting? Ya, tentu saja pendidikan itu sangat penting. Tanpa adanya suatu pendidikan, manusia selamanya akan berada di bawah kegelapan dan kebodohan. Pendidikan semata-mata bukan hanya tentang mengajari manusia mengenai berbagai teori, melainkan juga mengajari untuk menerapkan nilai-nilai serta etika mengenai bagaimana cara bersikap, berperilaku yang baik terhadap sesama manusia. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya Hari Pendidikan Nasional ini, maka diharapkan kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, harus bersungguh-sungguh dan giat dalam belajar, sehingga suatu hari nanti akan dapat melanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul yaitu Menikmati Indahnya Objek Wisata Waduk Gunung Rowo. Selamat menyaksikan. Kota Pati merupakan salah satu kota yang terletak di Kabupaten Pati. Kota Pati menawarkan berbagai keindahan alam, baik dari daerah pegunungan hingga ke pesisir pantai. Nah, keindahan alam ini dapat dijadikan alasan tersendiri sebagai suatu kebanggaan bagi daerahnya masing-masing. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai pemasukan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mendirikan objek wisata daerah. Objek wisata daerah yang berada di Kabupaten Pati ini salah satu contohnya yaitu adalah objek wisata Waduk Gunung Rowo. Objek wisata ini terletak di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Waduk ini terletak di bawah Bukit Jolong dengan latar belakang Gunung Muria yang ada di belakangnya. Pengunjung dapat mencapai tempat tersebut yaitu dengan memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km dari pusat kota Pati. Waduk Gunung Rowo ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat menyuplai air bagi pertanian di sekitar waduk. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa Waduk Gunung Rowo ini dapat menampung air kurang lebih sekitar 5,5 juta mm3. Selain itu juga merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Hal ini disebutkan dari catatan yang berasal dari Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Jawa Tengah. Di sekeliling waduk terdapat sebuah jalan atau akses yang dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mengelilingi waduk. Nah, Waduk Gunung Rowo ini sangat cocok sekali untuk dikunjungi pada musim liburan karena dapat melepaskan penat ataupun stres karena akibat
melakukan aktivitas berat sehari-hari. Waduk Gunung Rowo menawarkan berbagai keindahan alam seperti misalnya yaitu air danau yang akan sangat indah dan berkilau pada saat siang hari, kemudian latar belakang gunung yang sangat indah, lalu hamparan lembah yang luas yang ada di bawahnya. Di sekitar waduk juga tersedia jalan-jalan atau akses yang digunakan untuk pengunjung dapat bersantai, misalnya yaitu menikmati ikan hasil tangkapan. Waduk Gunung Rowo ini juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian, misalnya yaitu dengan mendirikan toko-toko kecil yang akan menjual berbagai makanan dan minuman. Selain itu, waduk ini juga dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar yang berprofesi sebagai nelayan untuk mencari ikan. Selain sebagai wisata orang dewasa, waduk ini juga dapat dimanfaatkan oleh wisata anak kecil dengan menyediakan berbagai wahana permainan yang letaknya berada di atas. Jadi pengunjung harus menaiki tangga terlebih dahulu untuk mencapai tempat tersebut. Di atas terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan I love Gunung Rowo. Tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk berfoto-foto karena merupakan spot yang sangat bagus. Pada saat musim kemarau, air di sekitar waduk akan mengering, sehingga pengunjung dapat melihat hamparan rumput yang ada di bawahnya. Kemudian, pada saat musim penghujan tiba, maka air di waduk akan kembali terisi penuh. Pengunjung dapat menyewa perahu dari warga sekitar untuk mengelilingi waduk dengan menggunakan perahu tersebut. Suasana di sekitar waduk sangatlah sejuk dan menyenangkan, sehingga cocok sekali dikunjungi. Kemudian, di tengah waduk ini juga terdapat sebuah mercusuar yang konon katanya juga merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1928. Di sebelah timur waduk juga terdapat sebuah tanggul yang berfungsi untuk menahan air waduk. Selain itu, waduk Gunung Rowo ini kerap kali dijadikan sebagai tempat untuk belajar, misalnya anak SD, anak SMP, anak SMA, kuliah, yaitu dijadikan sebagai tempat belajar untuk meneliti berbagai keindahan alam tersebut, misalnya tumbuh-tumbuhan ataupun hewan dan lain-lain sebagainya. Dengan berbagai keindahan alam dan manfaat serta fungsi tersebut, maka warga sekitar dan pemerintah setempat diharapkan dapat menjaga atau mengembangkan sarana atau prasarana serta infrastruktur yang ada di Waduk Gunung Rowo, sehingga objek wisata tersebut dapat digunakan terus-menerus. Dengan demikian, selesailah cerita tersebut. Saya kurang lebih mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Lintas Indonesia kembali menemani Anda dengan berita-berita yang aktual, terkini, dan terpercaya. Bersama saya, Nurhayati Istiqomah, Kamis 21 November 2021. Musibah banjir yang melanda Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, hingga saat ini tak kunjung selesai juga. Banjir tersebut sudah menggenangi wilayah tersebut sejak 1 bulan yang lalu, hingga hari ini, Kamis 21 November 2021, dan menyebabkan puluhan ribu rumah warga terdampak banjir. Banjir tersebut mengakibatkan banyak warga yang menjadi korban, salah satunya yaitu tersengat arus listrik. Bantuan pun mulai berdatangan yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang memberikan bantuan uang senilai 500 juta rupiah untuk warga terdampak banjir. Selain dari BNPB, bantuan juga berasal dari Kementerian Sosial serta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Banjir tersebut diakibatkan oleh adanya kerusakan di bagian hulu pada penangkapan area air hujan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Akibat adanya kerusakan tersebut, maka volume air Sungai Kapuas pun meluap sehingga dapat menenggelamkan daerah di sekitarnya.
Masyarakat pun tetap berharap agar banjir ini dapat segera diselesaikan dan pemerintah dapat dengan sigap untuk menangani permasalahan tersebut. Pemerintah akan berdiskusi dengan segala pihak yang terkait untuk menangani masalah ini. Sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus berita-berita update selanjutnya hanya di Lintas Indonesia. Saya Nurhayati Istiqomah, serta rekan yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.